Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. %95% puskesmas di Indonesia telah terakreditasi. Polisi razia obat untuk anak, hingga warga yang tak mematuhi putusan Mahkamah Agung. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Ganja tak hanya beredar di daerah perkotaan, tapi sudah merasuk ke pedesaan. Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar meringkus 2 pemuda, Aziz dan Ian, di daerah Puncak Pato, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, sekitar 100 km dari pusat kota Padang. 2 pemuda warga Batu Bule, Kecamatan Lintau Buo Utara ini diringkus saat akan mengantarkan pesanan ganja kepada pelanggannya. Namun belum sampai mengantarkan paket ganja, mereka malah keburu diciduk petugas. Saat digeledah di TKP, petugas menemukan 1 paket kecil ganja kering dalam genggaman tangan Aziz. Awalnya tersangka mengaku hanya memiliki 1 paket kecil ganja yang dibawanya. Namun petugas tidak percaya begitu saja. Keduanya langsung dibawa ke rumah Aziz. Hasilnya, petugas menemukan 10 ganja kering seberat 10 kg yang disimpan di pondok belakang rumah. Wali Jorong yang ikut menyaksikan warganya menyimpan barang haram tersebut hanya bisa pasrah dan geleng kepala. Dari pengakuan tersangka, paket ganja itu baru saja mereka jemput dari daerah Payakumbuh dan siap untuk diedarkan di Tanah Datar. Berdasarkan informasi dari masyarakat, yang bersangkutan mengedarkan narkotika jenis ganja. Nah, pada saat ditangkap, yang bersangkutan kedapatan membawa 1 genggam narkotika jenis ganja tersebut, dan setelah dikembangkan terhadap 2 tersangka ini, mereka masih menyimpan lagi 10 paket besar di salah satu pondok dekat rumahnya. Dan setelah kita lakukan identifikasi di situ, kita temukan, kita amankan BB-nya, termasuk juga dari tersangkanya, dan kita proses lebih lanjut. Berbeda dengan Wali Jorong, polisi justru tidak kaget dengan ulah 2 pemuda ini. Pasalnya, mereka berdua telah lama diincar. Keduanya dikenal licin karena selalu lolos dari tangkapan. Kini kedua tersangka dan barang bukti ditahan di Mapolres Tanah Datar untuk proses hukum lebih lanjut. Keduanya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara sesuai Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika. Sri Louis melaporkan dari Kabupaten Tanah Datar. Inilah saat penangkapan penambang emas ilegal oleh tim gabungan Polres Solo Selatan di kawasan lereng Bukit aliran Sungai Ligawan, Lubuk Ulang-Aling, Kecamatan Sangir, Batanghari, Sabtu pekan lalu. Sebuah alat berat yang mereka gunakan untuk menggali tanah disita petugas. Para penambang emas ini ditangkap karena tidak memiliki izin penambangan. Mereka adalah Dandi, operator alat berat, Armensus, manajer lapangan, Taufik Hidayat, dan Riza Meldi. Selain menyita alat berat, polisi juga membawa sebuah mesin penyedot air. Keempat penambang beserta barang bukti kini ditahan di Mapolres Solo Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan pelaku, penambangan yang dilakukannya baru berlangsung 1 pekan. Setelah melakukan perjalanan sekitar 2 hari, petugas menemukan kegiatan tambang emas tersebut dan dilakukan penindakan. Dan para pelaku tidak dapat memberikan izin tambang mereka. Polisi masih memburu cukong penambangan emas tanpa izin ini. Sedangkan keempat tersangka diancam pasal 158 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2020 tentang pertambangan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Solo Selatan. Saat ini,
warga tak perlu lagi ragu untuk berobat ke puskesmas. Pasalnya, pemerintah telah melengkapi sarana dan prasarananya, sehingga puskesmas layaknya seperti rumah sakit skala kecil. Semua fasilitas dan peralatan yang ada di puskesmas dinilai kelaikannya, serta diakreditasi oleh lembaga yang berwenang. Saat ini, dari hampir 10.000 puskesmas yang ada di negeri ini, 95%-nya telah diakreditasi. Dari jumlah itu, hanya 3,5%-nya saja, atau sekitar 400 puskesmas yang telah memperoleh akreditasi utama. Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Puskesmas Indonesia. Dia meminta pengelola puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan SDM agar puskesmas bisa berstatus paripurna atau utama. Puskesmas memiliki peran yang sangat besar sebagai gerbang penjaga pelayanan kesehatan dasar dan sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan wilayah. BLUD di kita baru 30% ya. BLUD itu sangat dibutuhkan untuk pengembangan pelayanan puskesmas. Akreditasi ini hampir 95% puskesmas sudah diakreditasi, tapi yang memperoleh nilai akreditasi paripurna itu kurang dari 5%. Kurang lebih kan 30% ya, data Kemendagri 30%, data Kemenkes 27%, dari seluruh puskesmas yang ada. Puskesmas yang ada itu kurang lebih 10.300 puskesmas. Sementara itu, puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD di Indonesia telah mencapai 30%. Sistem ini merupakan tata kelola keuangan yang telah modern sesuai dengan kebutuhan puskesmas. Robiham melaporkan dari Padang. Kasus kematian akibat gagal ginjal akut pada anak-anak di Sumatera Barat berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Hingga Kamis sore, 22 anak pengidap penyakit misterius itu, 13 diantaranya meninggal dunia. Hasil kajian sementara, obat sirup yang kerap dikonsumsi anak-anak mengandung etilen glikol yang melebihi ambang batas, sehingga membahayakan ginjalnya. Untuk mengantisipasinya, Polresta Padang merazia toko obat dan apotek yang ada di Padang. Namun polisi hanya sebatas memperingati pemilik agar tak menjual obat tersebut. Jika dilanggar, maka akan dikenai sanksi hukum. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang mengeluarkan surat edaran terkait obat sirup untuk anak yang diduga sebagai penyebab merebaknya kasus gagal ginjal akut misterius pada anak dan balita. Surat edaran tersebut sudah sampai ke toko-toko obat dan apotik di Kota Padang, seperti di kawasan Pasar Terandam ini. Dalam surat edaran itu, BB POM melarang toko obat atau apotik menjual 5 merek obat sirup untuk anak, yaitu Thermorex sirup, obat demam, Flurin DMP sirup, dan Unibaby Cough sirup, obat untuk batuk dan flu. Unibaby demam sirup, obat untuk demam. Unibaby demam drops, obat untuk demam. Kelima obat sirup tersebut sebelumnya dijual bebas di apotek dan toko obat dan menjadi obat favorit. Tindakan asusila yang dilakukan remaja di Padang berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Temuan Satpol PP, 70% pelaku tindakan asusila yang terjaring razia adalah remaja. Mereka terjaring di sejumlah hotel melati, tempat kos, tempat hiburan malam, dan panti pijit. Sejak Januari hingga Oktober ini, Satpol PP telah menertibkan 89 pasangan ilegal dari kamar hotel. Selain itu, ada juga 66 orang yang ditangkap di kamar kos, 65 orang di panti pijat, 20 pasangan yang digerebek warga, serta 19 orang di pondok esek-esek dan 2 orang LGBT. Temuan yang mengejutkan ini menjadi pertanda jika orang tua dan nenek mama di Padang abai dengan anak dan kemenakannya. Masyarakat Kota Bukit Tinggi
mengeluhkan pengerjaan drainase primer di sepanjang Jalan Pemuda hingga Jalan Perintis. Usai diputus kontrak oleh pemerintah kota, perbaikan drainase ini terbengkalai. Padahal drainase ini terletak di pusat kota Bukit Tinggi. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah kota Bukit Tinggi kembali melelang proyek ini. Dalam waktu dekat, kontraktor pemenang tender akan menyelesaikan pembangunannya hingga tuntas dengan anggaran sebesar hampir 5 miliar rupiah. Sikap pemerintah Bukit Tinggi ini menjadi bukti jika pemerintah kota tidak bertindak tegas kepada kontraktor yang tak bertanggung jawab. Alih-alih menghukumnya, pemerintah kota justru melanjutkannya dan menambah anggaran hampir 50% dari anggaran awal. Meski dinyatakan kalah dalam proses hukum tertinggi di negeri ini, sejumlah warga di daerah Kayu Tanam tak mau mengakuinya. Pembangkangan hukum ini diwujudkan saat proses eksekusi dilaksanakan. Mereka mencemooh dan menghalangi petugas. Tak hanya itu, warga juga memblokade alat berat yang akan meruntuhkan bangunan yang ada di lahan yang disengketakan. Sengkarut soal lahan seluas 6 hektar ini telah berlangsung lama dan melalui semua jenjang peradilan di negeri ini. Tahun 2021 lalu, Mahkamah Agung memenangkan Sri Mulyani CS dan memerintahkan Bujang CS angkat kaki dari daerah tersebut. Meski dinyatakan kalah dalam peradilan tertinggi, Bujang CS sebagai tergugat masih berupaya untuk mendapatkan lahannya dengan cara mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.